Bocoran media Belanda, bek 190 cm yang main di Eredivisie akan bela timnas Indonesia. Erick Thohir sebut laga timnas Indonesia versus Palestina sakral. Ludes 2 menit tiket Indonesia versus Argentina sold out di hari kedua. Timnas Indonesia akan diarak di Surabaya, pemain Palestina juga akan dijamu. Erick Thohir ancam hukum klub yang tak lepas pemain ke timnas. Media Belanda Aberdeen Live melaporkan bila Jai Aziz akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bila PSSI tengah mencari pemain keturunan grade A untuk bersaing di Piala Asia 2023. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Jika Aziz memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, tulis laporan tersebut. Pada musim 2022-2023, Jai Aziz bermain 35 kali bersama Go Ahead Eagles di semua kompetisi dengan catatan 2 gol. Berdasarkan informasi dari Transfer Market, Jai Aziz akan habis kontraknya pada 30 Juni 2023 mendatang dan akan hengkang dari Go Ahead Eagles. Ya, sementara itu selain Jai Aziz, ada 2 pemain grade A di Eredivisie yang juga dilirik untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Wohirman dari ADO Den Haag dan juga Ragnar Oretmangun dari FC Groningen. Dan tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan sempat buka suara mengenai 3 pemain tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut laga timnas Indonesia versus Palestina sebagai laga yang sakral, karena juga bisa jadi ikon persahabatan 2 negara. Untuk itu, sebagian hasil penjualan tiket laga Indonesia versus Palestina disumbangkan ke rakyat negeri para nabi. 10%-nya akan kita sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini masih berjuang, kata Erick Thohir. Dan memang tentu kepercayaan dari Indonesia sendiri bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral, baik tidak hanya penting buat timnas meraih poin, imbuh Erick Thohir. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina dalam laga FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada hari Rabu 14 Juni 2023. Dan berikut harga tiket untuk laga tersebut. Ya, untuk penonton yang ingin menyaksikan duel Indonesia versus Palestina, laga tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu VIP dan juga ekonomi. Untuk kelas ekonomi harga tiket Rp100.000, sedangkan kategori VIP dibanderol dengan harga Rp250.000. Ya, sementara itu tiket Indonesia versus Palestina akan didistribusikan lewat situs tiket.com dan juga bisa dibeli lewat situs PSSI. Ya, penjualan tiket bakal dimulai pada Rabu 7 Juni 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Penjualan tiket Indonesia versus Argentina di hari kedua yakni pada Selasa 6 Juni 2023 ludes terjual atau sold out hanya dalam waktu 2 menit. Ya, berdasarkan pantauan, tiket Indonesia versus Argentina mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di 30 detik awal sempat susah masuk. Dan ada pemberitahuan ada antrean lebih dari 500.000 orang yang ikut membeli tiket. Sementara itu tiket kategori 3 seharga Rp600.000 menjadi tiket yang paling cepat habis. Seluruh 4 kategori tiket Indonesia versus Argentina kemudian ludes terjual dalam waktu 2 menit. Hal itu terjadi karena penjualan tiket Indonesia versus Argentina yang digelar hari ini ditujukan untuk masyarakat umum. Dan untuk besok Rabu 7 Juni menjadi hari terakhir penjualan tiket Indonesia versus Argentina. Total masih ada 20.000 tiket yang akan dijual PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengancam hukum klub yang enggan melepas pemain ke timnas Indonesia jelang FIFA Matchday melawan Palestina dan juga Argentina. Ya, hal itu dikatakan Erick Thohir saat meninjau latihan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, yakni pada Selasa 6 Juni 2023. Saya, Wakil Ketua Umum, Exco, Waketum bisa menghukum klub. Juni ada 2 pertandingan besar, Palestina untuk poin dan ada Argentina. Tapi saya apresiasi ini namanya disiplin, virus komitmen, kata Erick Thohir di Instagram. Erick Thohir mengapresiasi 8 pemain yang datang tepat waktu ke pemusatan latihan atletisi timnas Indonesia di Surabaya yang sudah berlangsung sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. 8 pemain yang hadir itu adalah Ivar Jenner, Fahrudin Arianto, Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Andi Setio, Syahrul Trisna dan juga Sandy Walsh.
Sebelumnya, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan para pemain lainnya akan bergabung TC secara bertahap. Para pemain Persib Bandung akan bergabung pada Rabu 7 Juni 2023. Begitu juga dengan Stefano Lillipali yang baru bisa bergabung pada Rabu karena terkendala tiket pesawat. Begitu pula dengan Hernando Ari dan juga Marcelino Ferdinand yang dijadwalkan tiba di hari yang sama. Lalu dua pemain yang berkarir di luar negeri seperti Elkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani akan bergabung latihan pada Kamis 8 Juni 2023 mendatang. Persija Jakarta yang sempat disebut Sumarji menahan Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho dipastikan akan melepas pemain pada Sabtu 10 Juni 2023. Informasi harga tiket Indonesia versus Palestina oleh PSSI mendapatkan sambutan positif dari netizen di media sosial. PSSI mengumumkan harga tiket Indonesia versus Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya 14 Juni mendatang. Ya, sementara itu netizen ramai-ramai menyerbu kolom komentar Instagram PSSI dengan berbagai reaksi yang akan mulai dijual Rabu 7 Juni 2023. Ya, terkait harga tiket Indonesia versus Palestina, sejumlah netizen di medsos menganggapnya cukup murah. Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 14 Juni 2023 disambut meriah oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ya, Eri Cahyadi turut menemani Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat mengumumkan harga tiket Timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa 6 Juni 2023. Ya, sementara itu Eri Cahyadi melanjutkan jika dirinya juga akan menggelar konvoy untuk Timnas Indonesia. Skuad Palestina juga akan disambut melalui acara welcome dinner. Kita bersama-sama mohon izin Pak Ketum, kita mau konvoy tanggal 11. Hari Minggu kita akan lakukan konvoy tim Indonesia untuk menunjukkan bagaimana kita bangga Indonesia membawa pulang emas di SEA Games 2023, ujar Eri Cahyadi. Klub Belgia KV Mechelen memberikan reaksi bangga saat pemainnya Sandy Walsh dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Pihak klub KV Mechelen ikut bereaksi dengan pemanggilan pemainnya ke timnas Indonesia. Mereka bangga dan menyebut Sandy mencari menit bermain. Sandy mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia pekan ini. Dia mencari menit bermain pertamanya, mungkin lawan Palestina dan Argentina, tulis KV Mechelen di narasi postingannya. Persija Jakarta memasukkan akan melepas dua pemain Witan Sulaiman dan juga Rizky Ridho ke TC Timnas Indonesia jelang melawan Palestina pada 10 Juni mendatang. Sebelumnya Persija Jakarta disebut menahan Witan dan juga Ridho untuk bergabung TC Timnas Indonesia di Surabaya. Hal itu diungkap manajer Timnas Indonesia Sumarji. Yang dari Persija yang ditahan dua orang, saat ini tidak ada kegiatan. Semestinya bisa bergabung dengan teman-teman di sini, tapi ditahan sampai saat ini, Witan sama Ridho, kata Sumarji di Stadion Gelora Bung Tomo GPT Surabaya Selasa 6 Juni. Jujur sudah saya tanyakan alasannya, masih harus tes fisik, takut nanti cedera dan sebagainya. Saya sampaikan apa adanya saja, saya enggak ngarang-ngarang cerita ini, ucap Sumarji. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.